Yang pertama, ada berat jenis semen, mempelajari mengenai bagaimana mencari berat jenis semen, menjelaskan karakterisasi semen yang bertujuan untuk menentukan berat jenis semen dalam pembuatan mix desain campuran beton. Pengujian ini dapat dilakukan berulang kali untuk mendapatkan berat jenis yang optimum sebelum nantinya digunakan dalam konstruksi. Yang kedua, ada berat jenis fly ash, mempelajari mengenai berat jenis fly ash yang akan digunakan dalam mix desain campuran beton. Fly ash adalah sisa pembakaran yang dapat digunakan sebagai pengganti semen dalam pembuatan beton. Pengujian ini dapat dilakukan 2-3 kali untuk mendapatkan nilai rata-rata pengujian. Yang ketiga, ada kehalusan semen, mempelajari pengujian karakterisasi semen yang berupa kehalusan semen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kehalusan semen melalui pengujian bertahap yang nantinya mendapat hasil berat tertahan dan berat lolos beserta perhitungan. Yang keempat, ada kehalusan fly ash, mempelajari proses pengujian kehalusan fly ash yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Melalui pengujian yang akan dilakukan, akan mendapat hasil dan juga hitungan fly ash yang dapat digunakan sebagai material pozolan dalam pembuatan beton. Yang kelima, ada pH fly ash, mempelajari mengenai perbedaan pH pada fly ash dan pengujian yang bertujuan untuk mengukur pH fly ash. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan kualitas fly ash sebagai bahan tambahan dalam pencampuran beton. Yang keenam, ada konsistensi normal semen, menjelaskan tentang pengujian konsistensi normal semen berdasarkan ASTM 187 tahun 1998 yang bertujuan untuk mencari kebutuhan air minimum yang tepat agar bereaksi dengan semen. Yang ketujuh, setting time semen, menjelaskan tentang pengujian yang bertujuan untuk mengetahui waktu yang diperlukan semen untuk mengeras, dari semen mulai bereaksi dengan air sampai mengeras. Pengujian ini dilakukan sesuai standar yang telah ditentukan dan dapat dilakukan berulang kali untuk kadar air yang berbeda agar mendapat penurunan batang sebesar 10 mm. Yang kedelapan, ada konsistensi normal binder, di mana untuk mendapatkan jumlah air yang diperlukan binder agar binder tepat bereaksi dapat dilakukan karena mempengaruhi workability dan reaksi hidrasi pada semen. Yang kesembilan, setting time binder, di mana untuk mengetahui waktu yang diperlukan binder bereaksi dengan air sampai mengeras, setting time binder sangat penting dalam konstruksi karena memengaruhi kualitas dan struktur yang dibangun. Yang ke-10, ada ayakan agregat kasar dan halus untuk menentukan distribusi partikel dan gradasi material agregat kasar dan halus. Hal ini berfungsi untuk memastikan kualitas campuran beton yang digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Ini juga berperan penting untuk menciptakan kekuatan, ketahanan, dan daya tahan material. Yang ke-11, berat jenis dan resapan agregat halus, bertujuan untuk menentukan agregat halus dalam keadaan SSD dan kering, serta resapan air agregat halus. Pentingnya hal ini adalah untuk memastikan kualitas, kekuatan, dan ketahanan campuran beton. Yang ke-12, ada berat jenis dan resapan agregat kasar. Menurut ASTM C12701 yang bertujuan untuk menentukan berat jenis agregat kasar dalam keadaan SSD dan kering, serta resapan air agregat kasar, hal ini sangat berpengaruh pada workability beton, kuat tekan, dan segi ekonomis beton. Yang ke-13, ada berat volume dan kelembapan agregat kasar, bertujuan untuk menentukan presentasi kelembapan pada agregat dan juga berat volume agregat kasar dan halus, di mana kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kekuatan dan daya tahan beton. Yang ke-14, ada mix desain beton, sebuah metode atau prosedur untuk menentukan proporsi material-material dengan kuat tekan tertentu dalam satuan 1 meter kubik. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan beton yang memiliki sifat mekanik dan fisik yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-15, pengujian kuat lentur balok. Pengujian ini berdasar pada SNI 4431 tahun 2019 atau ASTM C78 tahun 2018 untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan tegangan lentur, di mana hal ini sangat penting dalam desain struktur untuk memastikan bahwa balok yang digunakan dalam konstruksi dapat bekerja dengan aman di bawah beban yang direncanakan. Yang ke-16, ada pengecoran beton dan uji selam. Proses pengecoran terhadap beton segar dan kuat tekan pada umur-umur tertentu, di mana hal ini bertujuan untuk menentukan konsistensi beton segar sebelum pengecoran. Yang ke-17, ada pengujian kuat tekan, bertujuan untuk mengetahui kapasitas beton dalam menahan beban tekan. Hal ini merupakan karakteristik fundamental beton karena hampir semua desain struktur beton mensyaratkan mutu beton berdasarkan kuat tekannya. Yang ke-18, ada mix desain beton 45 MPa dengan metode
ACI berdasarkan pada ACI 22114R08, di mana mix desain beton dengan metode ACI dilakukan untuk memastikan bahwa campuran beton memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Yang ke-19 ada mix desain beton 45 MPa dengan metode DOE untuk menentukan proporsi material-material dengan kuat tekan dan karakteristik tertentu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Campuran beton dapat memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Yang ke-20, pengujian kuat tarik belah beton untuk menjadi acuan lekatan beton berdasar SNI 2492 tahun 2019. Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dan ketahanan beton. Dan yang terakhir, ada pengujian kadar organik bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan kadar organik dalam pasir. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pasir yang digunakan dalam pembuatan beton. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.